Saya nggak paham ini kok bisa sampai berkarang-karang gini. Assalamualaikum teman-teman. Al-Fatah Jaya Motor dapat kehormatan ini nyervis motornya Bapak Haji Ngusman, Direktur Daerah BK Paksi Kota Balikpapan. Wih, keren. Motornya ini semalam kita ambil, kata Bapak Haji motornya udah 4 bulanan nggak dipakai karena kesel, motornya susah hidupnya, kurang perawatan kali ya. Yuk, sebelum kita perbaiki, kita cek dulu, kita review dulu. Motor ini motor Yamaha Vega ZR. Vega ZR ini tadi baju-bajunya sudah saya bukain biar gampang mendeteksi penyakitnya. Pak Hajinya minta motor ini kepancal PTI urip jari. Maksudnya hidupnya gampang, nggak cerewet, nggak macet-macet ya. Kita lihat dulu masalahnya apa aja. Yang pertama, kita lihat arus akinya. Lampu netralnya nggak nyala, berarti akinya zong. Apalagi starternya nggak bakalan nyala. Kita cek dulu akinya. Wih, ada PKB-nya. Motornya saya jual ya Pak Haji. Nah, ini akinya lur. Akinya airnya sudah nggak ada. Jadi walaupun tidak kita ukur pakai multitester, pasti sudah nggak ada tegangannya. Nanti kita ganti. Kemudian mesinnya bekarat kayak kena air garam. Nanti kita usahain untuk ngilangin. Kemudian untuk apinya, kita cek dulu apinya. Saya tak buka businya biar enak diengkol. Waduh. Nah, ini salah satu contoh busi yang pembakarannya tidak sehat. Di ujung elektrodanya itu kerak. Sisa pembakarannya numpuk lur. Nah tuh liatin, pulir businya dia basah, berarti sudah ada oli yang masuk ke head cylinder. Nah itu bisa jadi karena pistonnya yang sudah aus atau seal clampnya yang sudah aus. Nanti kita cek. Kita lihat dulu apinya. Tolong Mas Budi diengkol. Bus, mantap. Apinya masih gede, berarti api nggak masalah, cuma businya yang basah. Kemudian sama mesinnya nih. Nah dari sebelah sana kayaknya. Nih mesinnya kotor banget. Ini karena packing sama seal tutup klep, seal klep in sama seal klep X itu udah pada bocor semua. Jadi olinya ngerembes keluar, campur sama debu sama kotoran, akhirnya kotor seperti ini. Seal-sealnya diganti supaya mesinnya bisa dibersihkan lagi. Oke, coba kita hidupin dulu motornya, kita dengerin mesinnya untuk menentukan perbaikan selanjutnya. Mesinnya udah kita hidupin. Akinya sementara di jumper sebelum beli aki yang baru. Nah ini motornya berebet, wajar karena udah lama nggak hidup, pasti karburatornya kotor. Nah cuma ini kita lihat, ternyata bener dari mesinnya knalpotnya udah ngeluarin asap, berarti piston, blok, dan seal clampnya udah kalah, udah aus, udah waktunya diganti. Nih lur, coba dengerin teman-teman ya. Pak Ngusman, ini mesin motornya bunyi tak 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 yang nyaring seperti dua besi besar bertumbukan, itu adalah bunyi stang piston. Kemudian bunyi cik 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 itu rantai kamprat sama klep. Nah kalau klepnya disetel hilang suaranya, tapi kalau rantai kamprat dia harus diganti. Karena kalau sudah bunyi berarti adjuster tuh. Nah jelas ya suaranya ya, itu bunyi rantai kamprat. Kalau dia udah bunyi berarti adjuster kamprat atau setelan otomatis kampratnya udah habis. Waktunya rantai kampratnya diganti. Kemudian untuk menghilangkan asapnya, pistonnya kita ganti, namanya potong kas atau oversize. Seperti itu. Kita bukain nanti biar lebih jelas lagi ya. Ikuti terus ya teman-teman. Yuk sekarang analisa kerusakan motornya Pak Haji Ngusman Vega ZR. Mesinnya udah kita bongkar, tinggal dicek satu-satu. Ini yang pertama, kita mulai dari kampas ganda. Kampas gandanya ini udah habis. Kalau dia masih bagus, permukaannya ini akan permukaannya ini lebih tebal.
kampas tapaknya ini dia lebih tebal. Nah ini udah kriwil-kriwil. Nah ini mesti diganti. Mudah-mudahan Pak Hajinya minta yang asli. Nah ini saya nggak paham ini kok bisa sampai berkarang-karang gini nih. Ini rumah kampas gandanya teman-teman. Rumah kampas gandanya ini tapak dalamnya ini udah benar-benar habis. Nah inilah salah satu penyebab kenapa motornya kalau diengkol sering ngelos. Walaupun cagenya ini masih bagus, tapi kalau rumahnya ini udah dalam seperti ini udah pasti dari kampas gandanya ini nggak bisa menggigit. Nih dia nggak, oh nih jedanya udah segitu banyaknya nih teman-teman. Nih udah segitu banyaknya, udah pasti. Pertama naik gunungnya berat, kedua diengkol sering ngelos, dan ketiga boros bensin karena gasnya udah diputar dalam, motornya jalannya begitu-gitu aja. Kemudian penyebab ngasapnya nih pistonnya ini terutama ring olinya yang paling bawah ini udah macet nih, udah nggak mau gerak sama sekali nih, udah nggak mau gerak. Nah jadi maka wajar kalau dia olinya tembus sampai ke ruang bakar di atasnya piston. Nah karena ring olinya ini udah macet, dan juga pasti celah di bloknya ini, celah antara blok dan linernya itu udah terlalu longgar, spillingnya udah melebihi batas kewajaran. Nih makanya nanti kita nih kalau dirasain seperti ini dia udah bergelombang, nyut gitu, udah bergelombang. Nah makanya nanti kita oversize atau dekolter. Kemudian untuk kampas kopling VK ZR ini kampas koplingnya cuma 2. Untuk kampas ini cuma 2. Ini alhamdulillah ini masih bagus, tidak perlu diganti. Nanti kita poles saja untuk dibersihkan. Kemudian yuk lihat stang pistonnya. Nah, stang piston ini udah lumayan kocak dia. Nah, makanya suaranya tadi begitu kita hidupkan ada bunyi dok. Nah, itu penyebabnya dari sini teman-teman. Big end di bawahnya itu nih goyangannya udah sangat besar. Kemudian kalau kita pukul tuh ada bunyi tok. Berarti positif, stang pistonnya juga wajib diganti. Oke, berarti sekarang kita belah mesinnya, kita turunkan stang pistonnya untuk diganti yang baru. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Untuk askruknya, stang pistonnya nih gini aja ngetesnya. Digantung, pegang pakai tangan. Nah, pukul bagian atasnya, atau taruh seperti ini, dipukul pakai ibu jari tengah. Nah, pakai jari tengah, bukan ibu jari. Nih. Tok. Nah, kalau ada bunyi tok begitu lur, berarti big end-nya ini udah waktunya ganti. Cuma secara visual kalau visual kalau nih goyang kiri kanan itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Cuma kalau sudah sebesar ini goyang kiri kanannya, itu berarti udah waktunya, tandanya stang pistonnya ini diganti. Oke, yuk kita rakit yang baru. Nih lanjut kita pasang pistonnya. Sebelum pistonnya rakit dulu ring pistonnya di luar. Nih cara ngerakitnya, pertama pasang dulu ring olinya, ring oli yang bergelombang paling bawah. Nih madepnya seperti ini. Nih lur, perhatiin untuk pertemuan gap ringnya, nih ring olinya yang gelombang patahannya hadap ke bawah. Hadap ke bawah ya. Nih hadap ke bawah seperti ini. Kemudian untuk ring tipisnya, ring oli ada 2. Ini bolak-balik sama aja, enggak masalah. Pasang di sisi sebelah pistonnya, atas bawah dengan sisi yang berjauhan.
Jangan dipasang berdekatan, nanti olinya tembus. Kalau satunya di sini, ini bidang kerja. Jangan taruh di sini gap pertemuan dari ring pistonnya. Nah, pasang di bidang yang bukan bidang kerja. Kalau saya biasanya pasang, kalau sudut pertemuan ring gelombangnya di sini, berarti ring spacernya di sini dengan sisi yang satunya. Nih, gini lur. Nah, kemudian ring kompresi 2. Nih, perhatiin. Ring yang satu dengan yang ini itu berbeda warnanya. Nih, yang ring kompresi 2 ini jauh lebih gelap. Jadi pasangnya di sini. Ring kompresi 2 itu lebih hitam. Warnanya lebih gelap. Nih. Terus masangnya untuk permukaan atas nih lur. Dia ada tulisannya. Nah, jadi gampang, udah ada panduannya. Kalau yang tadi gapnya di sebelah sini, berarti yang berikutnya kita pasang sebelah sini. Tulisannya hadap ke atas. Penggangkan pelan-pelan, jangan sampai patah. Satunya, tulisannya juga hadap ke atas, pasang di sisi sebelahnya. Hati-hati, pelan-pelan. Kira-kira seperti ini lur, jaraknya 1, 2, 3 dan 4. Diatur kemudian. Lur, motor Vega ZR Pak Ngusman, alhamdulillah mesin udah dinaikkan, karburator, oli semua sudah dirakit. Nah, tapi sepurane yo, backgroundnya bengkelnya berantakan lur. Karena demi motornya Pak Usman ini kita ngerjainnya sampai apa? Sampai berdarah-darah ya. Sampai berdarah-darah. Sekarang pertama kalinya yuk kita coba hidupkan. Oli udah dimasukin, tenang aja. Setelah itu nanti baru kita review spare part semua apa aja yang diganti. Kunci kontak on. Nah, nggak kayak kemarin. Sekarang setelah kita pasang akinya, aki yang baru dipasang, kita ganti pakai aki kering biar bebas perawatan, sama biar tumpahan air akinya nggak merembes ke mesin nih. Ternyata mesinnya ini berkorosi, itu kemarin sampai berkarat-karat karena kena air aki yang tumpah. Kalau aki itu overcharge, pengisiannya berlebihan, air akinya kan tumpah, kemudian larinya ke kerangka, ke mesin, seperti itu, jadinya korosi. Oke, bismillah. Woi, kepancal pite ore pak. Nih, mesinnya sudah hidup, suaranya dengerin ya, bedakan dengan sebelum kita rakit kemarin, waktu pertama kali datang. Halus seperti baru. Kalau motor udah enak begini, itu tergantung kembali pada perawatan pemiliknya. Rajin ganti oli enggak, terus rajin dicuci enggak motornya, ada hubungannya enggak ya? Enggak ada ya? Ada. Oh ada? Ada apa hubungannya? Oh kalau bersih sering dilihat janda? Sip, tapi jangan, ini yang punya Pak Haji. Yuk sekarang tes coba personalingnya. Mas Budi, masukin personalingnya Mas Budi. 1, 2, 3, 4. Sudah top. Oh, top gear dah. Sip. Personalingnya masuknya udah smooth. Dah, alhamdulillah. Personaling udah enak. Cakram depan sudah enak. Rem belakang juga sudah enak. Lampu remnya sudah nyala. Kemudian tinggal tes jalan. Coba yuk kita tes jalan. Ayo kita coba tes jalan. Oh, ini konesnya agak keras. Ini konesnya kudunya minta diganti juga ini. Biar nih handlingnya liar. Biasanya itu karena bearing-bearing konesnya sama rumahnya udah pada kering, grease-nya habis dan bearingnya udah nggak bulat lagi. Yuk tes. Bismillah. Oke, kita lihat top speednya. Oh sayang kabel speed. Oh ini konesnya liar banget. Oh ini bahaya ini. Udah diganti ini. Handlingnya enak,
tarikannya juga enteng. Tapi kita kudu ganti konesnya dulu ini. Kita ganti dulu konesnya. Ganti kones itu kepalanya mesti dilepas untuk membuka ini kones stang yang di atas, yang ada di batang segitiga atas. Nah, kones itu memang kalau nggak diganti di bawah itu liar. Jadi kalau punya motor handlingnya itu liar, ada yang seakan-akan ada jeglokannya gitu ya kalau bawa motor itu. Nah, itu biasanya konesnya tuh ntar dibuka biar kelihatan ya. Biasanya sih yang paling sering kena konesnya ini motor-motor yang di kampung-kampung gini ya, yang dipakai di jalanannya rusak, yang jalanannya belum aspalan semua, jadi mempercepat proses keausannya. Tapi ini motor dipakai di kota juga rupanya mungkin dari baru belum pernah diganti nih sama Pak Haji. Nih, kones tuh seperti ini. Nih. Jadi kalau dia memang sudah lama belum tidak diganti, bearingnya yang ada di segitiga nih. Bentar ya. Nah, ini lur. Kenapa dia liar handlingnya? Karena kalau dia udah lama tuh, liatin tuh. Dudukan ball bearingnya, nih rest bearingnya ini dia udah pada ngejeglok semua apa ya bahasanya ya. Udah punya cekungan karena terlalu lama kena benturan dari ball bearingnya ini. Nah, apalagi kalau kondisinya seperti ini kering. Seharusnya ini di sini ada gemuknya, ada pelumasnya. Jadi mengurangi beban gesekan ketika stang itu diputar-putar. Ketika stang diarahkan ke kiri atau di kanan. Dan ini baru satu, tapi di bawah sini juga ada nih. Ini juga nih. Ini kones yang saya nggak kelihatan. Nih kones yang bagian atas tuh sama. Dia juga mempunyai lekukan cekungan-cekungan. Yang bagian atas juga nih. Nih kering. Jadi ini harus diganti, kita keluarin, kemudian diganti pakai yang baru. Cara ngelepasnya gampang. Kalau ngelepasnya yang atas ini kita bukain dulu bearingnya. Sorry Bud, kena kepalanya Om Budi. Nah, kemudian kita bukain. Kalau yang bawah tuh cukup dibetelin aja, dipukul pelan-pelan biar keluar. Kalau untuk yang atas kita pakai alat bantu. Yang bawah sudah kah? Buat buka rumah kones yang bawah, nih pakai sambungan kayak gini kalau nggak punya alat khususnya. Masukin, antem. Mantap. Nah, ini akhirnya konesnya udah diganti, sudah dites jalan juga, udah final test. Semua sudah layak untuk kita berikan ke Pak Haji Gusman. Oke. Hidupnya sudah mudah. Kemudian juga gasnya juga udah stabil. Mesinnya udah halus banget. Jadi untuk motor Pak Gusman ini lumayan banyak ini yang kita ganti ya. Karena memang motornya udah lama nggak di servis besar, kurang perawatan. Jadi ini yang kita ganti juga udah lumayan banyak. Mulai dari rumah kampas gandanya, kemudian stang piston, sama dengan bearing satu setnya, bearing transmisi, kemudian juga kampas rem, ini hem and fatnya, piston, kampas rem. Jadi memang servis besar karena mengejar kenyamanan supaya motornya tidak lagi bermasalah di jalanan. Oke teman-teman, seperti itu edisi servis motor Pak Haji Gusman. Mudah-mudahan motornya tidak lagi bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum.